Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Yaitu bahwa sesungguhnya kamu akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Al-Quran Surah Al-Fat atau Surah ke-48 ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukur gundul rambutnya saat haji dan umrah. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabatnya. Di antara mereka ada yang menggunduli habis saat tahallul dan ada pula yang memendekkannya. Namun menggunduli rambut setelah saat tahallul tentunya lebih utama daripada memendekkannya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang mencukur gundul rambutnya. Allahumma ghafir lil muhalliqin. Qalu, ya Rasulullah, wal muqassirin? Qala, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Qalu, ya Rasulullah, wal muqassirin? Qala, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Qalu, ya Rasulullah, wal muqassirin? Qala, wal muqassirin. Ya Allah, ampunilah mereka yang menggunduli habis. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekedar memendekkan? Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang menggunduli habis. Para sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar memendekkan? Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang menggunduli habis. Para sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya sekedar memendekkan? Beliau menjawab, dan juga bagi yang memendekkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para jamaah wanita bisa memotong sebagian kecil rambut saja dengan gunting. Dan setelah tahallul, selesailah pekerjaan ibadah umrah. Para jamaah diperbolehkan mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa dan terbebas dari seluruh larangan ihram. Tempat-tempat bersejarah di Makkah dan Madinah. Makkah. Makkah adalah kota yang di dalamnya terdapat Masjidil Haram dan Ka'bah Musyarrafah, dua tempat paling suci bagi seluruh umat Islam di dunia, dan merupakan tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara geografis, kota ini terletak antara 39 hingga 40 derajat garis bujur timur dan 21 hingga 22 derajat garis lintang utara. Tinggi daratan ini kurang lebih 280 meter dari permukaan laut. Daerah ini dikelilingi bukit terjal dan gunung batu yang tandus, serta jarang sekali turun hujan. Kondisi suhu udara pada Juli dan Agustus sangat panas, mencapai 50 derajat Celcius, dan pada Desember hingga Januari sangat dingin, mencapai 10 derajat Celcius. Nama Makkah banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan beberapa istilah, yaitu 1. Makkah, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Fat ayat ke-24. 2. Bakkah. Hal ini tercantum dalam surah Ali Imran
ayat 96. 3. Ummul Qura, sebagaimana tercantum dalam surah Asy-Syura ayat ke-7. 4. Al-Balad, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Balad ayat 1 dan 2. 5. Al-Baladil Amin, sebagaimana tercantum dalam surah At-Tin ayat ke-3. 6. Al-Baldah, seperti yang tercantum dalam surah An-Naml ayat 91. 7. Haram Amin, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Ankabut ayat 67. 8. Wa ghair dhi'jir, sebagaimana tercantum dalam surah Ibrahim ayat 37. 9. Ma'ad, seperti yang tercantum dalam surah Al-Qasas ayat 85. 10. Qaryah, sebagaimana tercantum dalam surah Muhammad ayat ke-13. Keutamaan kota Makkah. 1. Tanah yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak diciptakannya langit dan bumi, sebagaimana tercantum dalam surah An-Naml ayat 91. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri tersebut di dalam Al-Quran, seperti yang dapat dibaca dalam surah At-Tin ayat 1-3. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keberkahan negeri tersebut dan penduduknya dalam Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam surah Ibrahim ayat 35-37. 4. Negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Negeri yang tidak akan dimasuki Dajjal, sebagaimana terbaca dalam hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Dilipat gandakan pahala sholat di Masjidil Haram, seperti yang dapat dibaca dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. 7. Orang kafir diharamkan masuk negeri tersebut, sebagaimana terbaca dalam surah At-Taubah ayat 28. 8. Negeri yang dilarang berperang dan menumpahkan darah. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 191. 9. Negeri yang diharamkan melakukan kejahatan, seperti yang dapat dibaca dalam surah Al-Hajj ayat 25. Masjidil Haram. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Masjidil Haram merupakan masjid yang pertama diciptakan di bumi. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya kembali, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya kembali, berapakah jarak waktu antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Di mana saja datang waktu sholat, maka sholatlah, karena di sana juga masjid. Hadis riwayat Muslim. Menunaikan sholat di Masjidil Haram juga lebih utama daripada sholat di masjid lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku ini, atau Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Hadis riwayat Muslim. Masjid ini
terus mengalami beberapa kali perluasan sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang. Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan pertama di atas bumi yang digunakan sebagai tempat menyembah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96 yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah dan menegakkan pondasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang ruku, dan yang sujud. Nama-nama Ka'bah. 1. Ka'bah, sebagaimana tercantum dalam Al-Maidah ayat 97. 2. Al-Bait, sebagaimana tercantum dalam Ali Imran ayat 96. 3. Baitullah, sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 125. 4. Al-Bait Al-Haram, sebagaimana tercantum dalam Al-Maidah ayat 97. 5. Al-Bait Al-Atiq, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hajj ayat 29. 6. Qiblat, sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 144. Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu berwarna hitam kemerah-merahan, terletak di sudut selatan sebelah kiri pintu Ka'bah. Konon, Hajar Aswad awalnya adalah sebuah batu yang berdiameter lebih kurang 30 cm. Akan tetapi, karena berbagai peristiwa yang menimpanya sejak zaman Qaramitah dan peristiwa lainnya, batu tersebut terpecah dan tersisa 8 butir batu kecil sebesar kurma dengan ukuran yang berbeda-beda. Banyak sekali hadis yang menceritakan tentang Hajar Aswad. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga dalam keadaan berwarna lebih putih daripada susu. Lalu dosa-dosa Bani Adamlah yang membuatnya hitam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hajar Aswad selalu dimuliakan, baik pada masa jahiliyah maupun setelah Islam datang. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk mencium atau mengusapnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya saya mengetahui bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sekiranya saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya saya pun tidak akan mencium kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lisan dan 2 bibir yang akan memberi saksi pada hari kiamat bagi yang mengusapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Multazam. Multazam adalah tempat yang menempel di Ka'bah. Batasannya adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lebarnya kira-kira 2 meter. Ada juga yang mengatakan antara Rukun Yamani
dan pintu Ka'bah. Ibnu Taimiyah berkata, yang paling disukai untuk mendatangi Multazam yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian menempelkan dada, wajah, tangan dari sikut sampai ujung jari dan berdoa. Ketika melakukan hal tersebut, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua kebutuhan. Demikian pernyataan Ibnu Taimiyah sebagaimana tercantum dalam Majmu' Al-Fatawa. Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bangunan yang berdampingan dengan Ka'bah dan terletak di sebelah utara Ka'bah yang dibatasi oleh tembok berbentuk setengah lingkaran setinggi 1,5 meter. Awalnya, Hijr Ismail hanya berupa pagar batu yang sederhana. Berdasarkan hadis sahih, Hijr Ismail termasuk bagian Ka'bah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku sangat ingin memasuki Ka'bah untuk melakukan salat di dalamnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Aisyah ke dalam Hijr Ismail dan berkata, "Salatlah kamu di sini jika kamu ingin salat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah." Hadis riwayat Abu Daud. Maqam Ibrahim. Maqam dalam bahasa Arab artinya tempat berdiri. Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun kembali Ka'bah. Tempatnya terletak di sebelah timur Ka'bah dan di dalam bangunan tersebut terdapat batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersama-sama dengan Hajar Aswad. Di atas batu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat meninggikan bangunan Ka'bah dari pondasinya. Nabi Ismail alaihissalam membantu meletakkannya agar Nabi Ibrahim alaihissalam dapat naik lebih tinggi di atas batu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud." Tempat pijakan dua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itu berbekas di atas batu tersebut dan masih tetap ada sampai sekarang. Awalnya, batu makam Ibrahim tersebut menempel pada dinding Ka'bah. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipindahkan ke belakang sehingga orang-orang yang menunaikan sholat di dekatnya tidak terganggu oleh orang-orang yang sedang menunaikan tawaf. Sekarang, batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut sudah ditutup dengan kaca berbentuk kubah kecil. Sumur Zamzam. Zamzam adalah sumur yang terletak kira-kira 11 meter dari Ka'bah. Sumur tersebut telah menghidupi bangsa Arab selama berabad-abad, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sekarang. Menurut penelitian beberapa ilmuwan dari berbagai negara, air Zamzam termasuk air terbaik sedunia saat ini dan jauh lebih baik ketimbang air sungai Gangga di India, yaitu air suci bagi pemeluk agama Hindu di India. Sebab air Zamzam banyak mengandung zat besi, vitamin, dan berbagai kebutuhan untuk menambah daya tahan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik minuman di muka bumi adalah air Zamzam. Di dalamnya ada makanan yang mengenyangkan dan ada penyembuh bagi segala penyakit." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga bersabda, "Sesungguhnya tanda yang membedakan antara kita, orang mukmin, dan orang munafik adalah bahwa mereka tidak meminum air Zam-Zam yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sumur Zam-Zam dapat memompa air antara 11 sampai 18 liter per detik. Keistimewaannya adalah munculnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Air itu untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj, berada di tempat paling suci di bumi, dan merupakan obat bagi siapa saja yang meminumnya. Safa dan Marwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 158 yang artinya, "Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui." Safa dan Marwa adalah dua bukit yang terletak dekat dengan Ka'bah atau Baitullah. Bukit Safa dan Marwa ini memiliki peranan sangat penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bukit Safa dan Marwa yang berjarak sekitar 450 meter itu menjadi salah satu dari rukun haji dan umrah. Tidak sah haji atau umrah seseorang jika tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwa sebanyak 7 kali. Safa merupakan sebuah bukit kecil yang menyambung ke bukit Abu Qubaish. Di bukit ini, dulunya terdapat Darul Arqam, Darul Sa'ib bin Abis Sa'ib, dan Darul Khuld yang sekarang semuanya sudah disatukan menjadi tempat sa'i. Sedangkan Marwa adalah bukit yang menyambung dengan bukit Qayquan dan mengarah ke Rukun Syami, jaraknya 300 meter dari Ka'bah. Marwa merupakan tempat terakhir melakukan tawaf. Dari segi fisik, tidak ada yang istimewa dari kedua bukit itu. Namun tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihissalam agar membawa keluarganya ke Makkah, yang kelak di lokasi tersebut rumah Allah atau Baitullah berdiri. Di tempat ini dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal bersama istri dan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan istri dan anaknya untuk pergi ke Syam demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perbekalan istri Nabi Ibrahim atau Siti Hajar habis. Air susu pun tidak keluar lagi. Maka menangislah Ismail karena kelaparan. Maka kemudian Hajar berusaha mencari, berjalan di bukit Safa dan Marwa sampai 7 kali. Maka kemudian datanglah malaikat Jibril dengan menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga keluarlah air. Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif terletak di kaki gunung sebelah selatan Mina, dekat dengan Al-Jumrah As-Sughra atau Jumrah kecil. Rasulullah SAW pernah menunaikan sholat di dalamnya. Yazid bin Al-Aswad berkata, "Saya haji bersama Nabi SAW dan saya sholat subuh bersamanya di Masjid Al-Khaif." Bagi jamaah haji yang mabit di Mina, memungkinkan untuk mencontoh Rasulullah SAW menunaikan sholat di masjid ini. Masjid Al-Khaif mempunyai 4 menara dan dilengkapi dengan pendingin udara atau air conditioner yang jumlah satuannya mencapai 400 buah, ditambah dengan kipas angin dalam jumlah lebih kurang 1.100 unit. Di sampingnya disediakan lebih dari 1.000 toilet
dan sekitar 3.000 unit keran pancuran untuk wudhu. Mina. Mina artinya tempat berkumpulnya orang-orang. Tempat ini merupakan bagian penting dalam ibadah haji. Letaknya ke arah timur Masjidil Haram, kira-kira 4 km. Di sini para jamaah haji bermalam atau mabit pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selain tempat mabit, di Mina juga terdapat 3 jamarat atau tempat untuk melontar jumrah, yaitu Jumrah Ula, Jumrah Wusta, dan Jumrah Aqabah. Di tempat inilah kaum Ansar melakukan baiat 1 dan 2 kepada Rasulullah SAW. Di tempat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nasr dan Al-Mursalat, dan di tempat ini pun dilakukan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Arafah. Arafah adalah sebuah padang pasir yang luas yang pernah dijadikan tempat oleh Nabi SAW untuk berwukuf. Di dalamnya terdapat Jabal Rahmah. Tempat ini disebut Arafah karena Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah turun dari surga secara terpisah. Arafah terletak di sebelah tenggara Masjidil Haram sejauh 22 km melewati jalan Masjidil Haram. Ia memiliki luas sekitar 10,4 km persegi. Arafah merupakan satu-satunya tempat pelaksanaan ibadah haji yang letaknya di luar tanah haram. Wukuf di Arafah merupakan pokok ibadah haji sesuai dengan sabda Nabi SAW. Haji adalah wukuf di Arafah. Dianjurkan pula banyak berdoa karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Disunahkan juga memperbanyak membaca Al-Quran, membaca surah Al-Hasyr, membaca sholawat, dan membaca surah Al-Ikhlas. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan atau mengabulkan apa yang dia minta. Masjid Namirah. Masjid Namirah terletak sebelah barat Masjidil Haram. Pada Haji Wada, Nabi SAW singgah dan berkemah di sini. Di tempat ini juga beliau menyampaikan khutbah Arafah dan menunaikan sholat. Sekarang, masjid ini menjadi pusat kegiatan wukuf dan khutbah Arafah dikumandangkan di sini. Masjid ini sekarang sangat luas, berukuran kurang lebih 8.000 meter persegi, memiliki 64 pintu masuk, 6 menara, dan dapat memuat 350.000 orang untuk sholat di dalamnya. Wadi Muhassir. Wadi atau lembah Muhassir merupakan bagian dari tanah suci dan terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Secara bahasa, Muhassir artinya menahan atau melemahkan, karena disinilah tentara Abrahah dari Yaman tertahan pada saat akan menghancurkan Ka'bah. Di tempat ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan gajah dan tentaranya seperti yang dikisahkan dalam surah Al-Fil. Ketika kita melewati tempat ini, dianjurkan mempercepat jalan atau kendaraan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah merupakan bukit yang mempunyai nilai historis dan bagi jamaah haji merupakan suatu kebanggaan jika bisa naik sampai ke atas Jabal Rahmah. Di atasnya terdapat tugu besar berwarna putih, dan tugu ini merupakan lambang atau ciri khas bagi Jabal Rahmah. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.